Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat Training.net. Sudah siapkah hari ini untuk belajar? Mana nih suaranya nih? Oke, oh lagi di mute semua ya. Oke. Siap, Coach. Siap semua ya? Siap. Supaya semuanya kompak, hari ini kita ada yel-yelnya dulu nih, supaya belajarnya serius tapi santai. Siap ya? Siap. Ketika saya tanya apa kabar, jawabannya cool, keren. Nah, gitu aja deh. Siap nggak nih semuanya nih? Cool, keren, siap. Tolong, ini saya mau lihat dulu semuanya nih ya. Ketika saya tanya apa kabar, jawabannya cool, keren, gitu. Oke. Apa kabar Sobat Training.net? Cool. Kurang semangat ini. Ini saya dengar suaranya hanya dari laptop saya, Kang. Dengar suaranya hanya dari laptop saya ini ya. Oh, oke. Siap. Sekali Kalau lagi biar semua suaranya tertimpa, Bang. Apa kabar semuanya? Cool. Mantap, Jos. Baik, alhamdulillah teman-teman Training.net dimanapun Anda berada. Ya, hari ini senang banget saya bisa hadir menyapa teman-teman di seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri ya. Mudah-mudahan kita awali pertemuan hari ini supaya berkah. Mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan berkah. Ini insya Allah hari ini akan banyak pencerahan yang bisa kita dapatkan bersama ya. Mudah-mudahan teman-teman di Training.net makin semangat ya. Oke, hari ini topiknya adalah saya akan membuka satu kelas. Kelas ini terdiri dari 4 materi selama 1 bulan. Dan mudah-mudahan teman-teman selama 4 pertemuan ini bisa semangat gitu ya, bisa lebih antusias lagi, dan harapan saya adalah bagaimana bisnis teman-teman bisa berkembang menjadi lebih profesional lagi ya. Jadi teman-teman, supaya pembelajaran ini interaktif, pastikan teman-teman sudah ada di grup Telegram, karena bagi yang nggak nyimak di video ini pun saya akan bagikan dalam bentuk kelas di Telegram ya. Mungkin beberapa ada yang sudah pernah ikut, ada juga yang belum. Saya anggap pukul rata semuanya belum pernah ikut. Jadi pastikan hari ini teman-teman sudah masuk ke grup Telegram. Bagi yang belum masuk, nanti mungkin bisa nyusul belakangan gitu ya. Yang pasti adalah nanti file PowerPoint atau PDF-nya saya kirim supaya teman-teman lebih lebih memahami lagi materi yang akan saya bahas hari ini ya. Oke, enaknya chatnya ini mau di Telegram apa di chat Zoom nih? Saya mau tahu dulu interaksinya. Mau chat di Telegram apa chat di Zoom? Mana yang lebih enak kira-kira? Yuk, silakan direspon. Enakan di mana? Kalau saya sih sebetulnya lebih enak di Telegram. Di Zoom. Oh, di Zoom. Oke, siap. Di Zoom boleh. Oke, chat. Oke. Apa ini? Dapat skor nggak? Wih, asik ya, kayak Python Academy ya. Nggak ada suaranya. Biasanya yang nggak ada suaranya itu belum klik itunya, mic-nya belum diklik. Oke ya, ada yang senang di Zoom boleh, ada yang senang di Telegram, monggo, silakan, nggak ada masalah. Masya Allah ya, di Telegram ini sudah banyak yang standby. Ya, oke, good, thank you. Oke, saya tunggu dulu nih respon-responnya. Aman nggak nih? Gunakan masker, yes. Saya juga bawa masker nih. Ya, tetap harus aman semua. Oke, di Telegram Coach. Oke, yang senang di Telegram boleh di Telegram ya. Oke. Cep, mantap. Oke, teman-teman, sebelum saya lanjut, saya ingin tanya dulu siapa yang sudah nonton film Pipo Embro? Ya, silahkan boleh Anda sampaikan lewat suara aja. Yang sudah nonton boleh acungkan tangan film Pipo Embro yang saya share tadi di Telegram. Ada yang sudah nonton? Nah, saya mau lihat nih, yang sudah nonton siapa nih?
Oi, Pak Gufron sudah. Yes, thank you. Yang lain belum ya? Kalau belum, nanti pas waktu luang tolong ditonton. Oke, videonya kurang lebih sekitar 12 menit. Ini video yang akan semakin memahami tentang materi yang saya sampaikan. Ya, Pak Gufron. Oke, sip. Pak Muhammad Ali juga sudah ya. Oke, good. Siapa lagi nih ya? Lewat suara juga boleh, silahkan. Mereka bisa unmute sendiri, Kang? Bisa ya? Jadi kalau Anda mau bersuara, silahkan. Habis itu mute lagi gitu ya. Oke. Boleh Telegram, boleh Zoom. Kalau Telegram nanti bisa sambung di luar Zoom ini ya. Oke, baik. Saya siapkan dulu materinya. Sebentar. Share. Ada yang nggak bisa masuk Zoom? Ada yang di YouTube juga nggak ini? Ini bisa diakses di YouTube. Kalau dikirim di sini. Bisa kan? Bisa ya. Oke. Sebentar. Oke, teman-teman, saya mau mastiin kira-kira slide saya sudah muncul apa belum? Sudah, Coach. Sudah masuk. Oh, sudah muncul. Oke, good. Yang lain, silahkan simak. Yang bawa alat tulis, disiapkan alat tulisnya. Oke, udah masuk ya. Oke. Oh, belum dapat link Zoom, kemungkinan baru ini, registrasinya terlambat, kemungkinan. Ya, karena ini semua saya sudah setting pakai auto respon, ada admin yang bisa menjawab. Cuman kalau yang terlambat ya gimana ya? Nanti paling selesai kelas ini. Oke ya, tahap 10 menit pertama ini kita ini dulu ya, pemanasan dulu. Oke. Siap. Teh Nunung nyimak, Teh Nunung. Ya, Pak. Bandung. Hadir, Pak. Gimana? Up sudah oke? Udah, Pak, udah aman. Udah aman ya? Oke, good. Biar saya Ya, tenang ngisi kelas hari ini ya. Aman. Beres. Oke, jadi gini teman-teman, ya hari ini tuh sebetulnya waktu yang sangat spesial buat saya. Kenapa? Karena ini kan sudah dijadwalkan dari pekan lalu. Saya diminta untuk mengisi kelas khusus namanya Coaching Class Professional Network Builder seri 1 ya. Alhamdulillah hari Selasa ya, Selasa Rabu ada beberapa proyek yang sedang saya garap ya untuk ngebantu distribusi penanganan sembako untuk mereka yang terdampak COVID. Jadi saya lagi nyari nih kemarin ke Tangerang pengadaan minyak goreng tuh sampai ada yang 1 juta liter dan lain-lain gitu kan. Nah harusnya hari ini saya tuh tetap berangkat ke Jakarta ya karena sudah ada perjanjian, akan ada perjanjian di notaris ya. Tetapi karena saya sebagai seorang profesional dan sudah janji ke teman-teman saya akan ngisi kelas hari ini, maka proyek yang itu saya tunda dulu, saya delegasikan ke teman-teman yang lain, saya khususkan bagi teman-teman Training.net yang menyimak hari ini, spesial buat Anda ya, supaya kita sama-sama paham agar kita menjadi pebisnis yang profesional. Oke ya, jadi teman-teman, ini adalah momentum pembelajaran yang sangat seru nantinya. Jadi saya harap teman-teman belajarnya serius. Ya, jadi nanti saya akan screening berapa banyak sih orang-orang yang memang benar-benar ingin saya bimbing langsung supaya di tahun ini mendapatkan hasil yang optimal dari bisnis ini. Ya, oke. Pastikan teman-teman siapkan catatannya. Ya, bawa buku, bawa alat tulis. Nanti kalau ada pertanyaan boleh sampaikan di chat, boleh kalau nanti saya persilahkan lewat interaksi video juga nanti saya siapkan forumnya. Atau lewat Telegram silahkan ya. Jadi siapkan alat tulis. Kalau yang nggak sempat tadi ada yang lagi di luar ya nggak apa-apa. Ya minimal nanti teman-teman harus tahu, harus bisa mengulang kembali materi ini supaya bisa dipahami bersama. Oke, sekali lagi saya ingin berinteraksi. Apakah teman-teman sudah siap belajar hari ini? Kalau yang siap silahkan sampaikan. Siap coach, gitu. Siap, Coach. Asik. Siap, Coach. Mantap. Siap, Coach. Asik, mantap. Siap. Siap, Bos. Seru. Siap. Ini ya.
Oke, saya nggak dapat link. Nah, bisa jadi yang nggak dapat link itu nggak daftar lewat registrasi. Kan ada link registrasi itu, nanti ada WA balasan di situ, nanti ada linknya. Yang terlambat nggak apa-apa nanti. Oke, langsung saja to the point. Hari ini topik pertama saya akan membahas materi yang sangat mendasar, materi fundamental atau materi dasar yang harus Anda pahami sebelum kita semua terjun di industri network marketing di bisnis TrainingNet ini. Ya, banyak orang yang bergabung di network marketing itu asal bergabung. Apalagi sekarang kan, dengan modal hanya 11.000 orang sudah bisa bergabung. Masuk sekarang, besok sudah nggak pernah aktif lagi. Ya, Anda tahu bahwa banyak orang yang masuk ke jaringan kita, tetapi kenyataannya hanya sedikit yang aktif. Betul nggak kira-kira seperti itu ya? Coba tulis di chatnya. Berapa banyak nih mitra Anda yang benar-benar aktif? Misalkan Anda punya jaringan 100 orang, dan dari 100 orang berapa banyak yang aktif? Saya bisa pastikan tidak sampai 10% jaringan Anda aktif. Tapi saya nggak tahu teman-teman seperti apa. Ya, jadi saya ingin kelas ini adalah kelas profesional supaya teman-teman nanti punya jaringan yang kokoh sehingga penghasilan yang Anda dapatkan itu bisa stabil dan benar-benar penghasilannya adalah penghasilan yang ideal yang bisa Anda dapatkan. Gitu ya. Oke, sekarang saya tanya berapa banyak nih jaringan Anda yang benar-benar aktif sebagai pebisnis? Bukan sekedar pengguna aplikasi ya, tetapi mereka aktif sebagai pebisnis. Artinya apa? Menjual produk, yes. Membangun tim, yes. Ya, melakukan home meeting, home sharing, promosi, punya landing page, atau menggunakan digital marketing, atau mungkin ada yang offline, apapun itu. Ya, saya ingin tahu berapa banyak tim Anda yang benar-benar sebagai pebisnis di TrainingNet ini. Ya, oke, saya pengen tahu. Ya, berapa banyak nih? Oke. Sip, oke ya. Saya dulu, Bos. Bisa ini. Banyak nggak nih? Berapa persen nih? Pada aktif nggak jaringannya? Nggak aktif. Tenang Bu, sabar. Oke. Waduh, prihatin ini kayaknya. Ada Kalau nggak? saya masih single. Masih single. Waduh, Pak. Promo Jangan ya, promo. Masih single, nggak ada yang mendampingi. nggak ada partnernya ya. Waduh. Jadi ini adalah jomblo TrainingNet. Masih single, nggak punya tim. Promo, promo. Ya, kalau mau mendaftar di sini boleh. Siapa tahu nanti dapat ya. Oke, siap ya. Sekali lagi teman-teman, nggak usah khawatir. Apapun kondisi saat ini, teman-teman saya memakluminya. Tapi kalau sampai 3 bulan ke depan, teman-teman masih bisnisnya sama seperti hari ini, berarti nggak ada perkembangan apapun. Ya, berarti kita belum. Mudah-mudahan membawa berkah Bang Helminya. Itu dia, itu sudah harus berkah ya. Siap, Nah, siap. ada nggak di grup yang ikut kelas saya hari ini dari 60 orang ini yang sudah kehilangan mentornya, yang nggak ada mentor aktifnya, ada nggak? Ada. Jadi Anda benar-benar nggak punya pembimbing nih. Jadi mentornya kemana, leadernya kemana, Anda bergerak sendirian. Ada? Ada banyak. Ada coach. Ada yang sudah pindah ke perusahaan lain? Ada pindah kapal coach. Banyak. Aduh, ya Kalau mentor saya hebat-hebat, masih bertahan, masih mau masih membimbing saya bertahan. terus. Masya Allah. Mentor-mentornya masih membimbing, Pak? Siap, masih Bang. Masih coach, masih. Masih konsekuen. Boys, itu yang saya suka ya. Jadi gini, kalau sudah ikut kelas saya bisa mastiin leader Anda yang meninggalkan Anda nanti bakalan nyesel. Kenapa dulu ninggalin? Karena ternyata mereka punya mitra-mitra yang berkualitas tinggi, yaitu Anda yang nyimak hari ini. Mantap ya? Oke. Jadi benar-benar harapan saya ya, dari 60 orang ya. Ada berapa orang yang nyimak hari ini? 60 ya? Ada 60 orang yang sedang aktif di Zoom pagi hari ini, 62 orang. Insya Allah 1 bulan saya latih melalui Zoom. Belum juga di Telegram, nanti saya coaching. Harapan saya, outputnya adalah 3 bulan, teman-teman punya bisnis yang berkembang lebih pesat ya. Harapannya seperti itu. Oke. Amin. Amin, insya Allah. Ya. Oke, siap nih, siapin catatannya. Oke, hari ini kenapa saya materi pertama, saya membahas, tolong di mute dulu semuanya ya, saya coba ke materi dulu.
Saya akan membahas topik dengan judul cash flow kuadran, atau saya ambil tema kuadran bisnis. Ya, ini adalah buku diambil dari sebuah buku yang judulnya cash flow kuadran. Jadi saya baca buku ini kurang lebih sekitar 18 tahun yang lalu. Pertama kali saya masuk di industri network marketing. Ya, jadi di tahun 2000 saya itu benar-benar anti network marketing, anti MLM, benar-benar nggak suka banget sama MLM. Mungkin Anda juga pengalaman seperti saya. Ketika ada orang nawarin bisnis MLM, wah kita langsung mual-mual gitu kan. Langsung nggak suka, langsung males banget ditawarin MLM. Mungkin Anda yang seperti itu. Itu pun saya alami di tahun 2002. Jadi kalau Anda sekarang menemukan orang-orang yang negatif dengan MLM, nggak usah berkecil hati. Karena saya pun pernah mengalami kondisi yang sama. Ya, tetapi beruntungnya saat itu teman kuliah saya kuliah angkatan 99 di Unpad, teman saya waktu itu menawarkan, nih kayaknya kamu sih nggak terlalu tertarik dengan bisnis MLM. Tapi buku ini kayaknya cocok deh buat dibaca. Coba kamu baca, kalau sudah baca nanti kasih respon, kira-kira seperti apa. Dan luar biasa teman-teman Training Net semua, setelah saya baca buku ini, buku judulnya Cash Flow Kuadran ini mindset saya, pikiran saya langsung terbuka. Bahwa wow, ternyata network marketing itu tidak seperti yang saya pikirkan. MLM itu nggak seperti bisnis yang ada di benak saya. Karena dulu mindset saya ikut MLM itu seperti orang yang ngambil termos gitu, masuk ke stasiun, ke pasar-pasar, di jalan nenteng termos jualan kopi. Ya, itu di tahun 2000-an banyak yang jalanin bisnisnya seperti itu, door to door. Harus nenteng produk, nawar-nawarin segala macam. Sehingga buat saya waktu itu yang masih mahasiswa, kayaknya buat mahasiswa itu nggak level, jalanin bisnis multi level. Ya, mungkin Anda pun ada yang merasakan hal yang sama. Jalanin MLM itu nggak level. Tapi ketika saya terjun di bisnis multi level, buat saya, kalau mahasiswa yang masih minta duit sama orang tua, itu mahasiswanya nggak level. Gitu ya. Jadi teman-teman, Anda semua yang hadir hari ini harusnya bangga ada di industri network marketing atau multi level marketing. Kenapa? Karena menurut Robert Kiyosaki di buku Cash Flow Quadrant, ini adalah industri yang benar-benar sangat menjanjikan, bahkan diprediksi sampai tahun 2030 ke sana, bisnis MLM ini tetap akan booming. Itu sudah diprediksi dari tahun 2000-an lah, ketika buku pertamanya beliau, Rich Dad Poor Dad, itu diterbitkan, bahwa salah satu referensinya bisnis yang akan booming sepanjang zaman, salah satunya adalah bisnis network marketing. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, bagi yang belum baca, harapan saya segera baca bukunya. Nanti rangkumannya itu sudah saya siapkan. Ya, jadi nanti di kelas Telegram saya siapkan rangkumannya, kita bisa diskusi banyak. Nanti saya kirim juga file PDF-nya sehingga teman-teman bisa memahami dan bangga gitu ada di industri network marketing seperti ini. Oke. Nah, di situ saya tulis bahwa cara cerdas menuju kebebasan finansial. Nah, ini kunci yang menarik buat saya pribadi ketika 18 tahun lalu saya baca buku ini. Wow, kebebasan finansial. Berarti uang sudah tidak jadi masalah lagi buat kita saat ini. Kenapa? Karena kita punya aset namanya. Ya, mudah-mudahan teman-teman mulai kebayang nih betapa dasar-dasar bisnis network marketing itu referensi yang bisa teman-teman pelajari adalah lewat buku ini. Ya, sekarang saya tanya, boleh jawab di chat Telegram atau di chat Zoom-nya, siapa di antara teman-teman yang sudah baca atau sudah punya buku Cash Flow Quadrant? Silahkan tulis. Ini di Instagram juga ada ya, Pak Budi ya? Nah, di Instagram silahkan. Di Facebook, pokoknya dimanapun kanal kelas hari ini, saya ingin tahu seberapa banyak Anda yang memang sebelum jalanin bisnis multi level, Anda belajar dulu, tahu ilmunya dulu, baru jalanin bisnisnya. Paling tidak referensinya adalah baca buku Cash Flow Quadrant. Saya pengen tahu dulu. Oke, di Telegram coba ya, saya pantau yang Telegram dulu. Berapa banyak yang apa namanya? Oke. Yang gabung ke ininya apa namanya? Ke WA-nya baru terlambat, pasti terlambat dapat linknya ya. Oke. Siap. Wow. Berapa banyak nih? Wah, Bang Romi belum. Mantap kali nih. Wajib nih, Mas. Waduh, Bang Romi belum, Pak Marihot belum, Bu Samsiah belum nih.
Oke, Pak Jaja juga belum. Pada belum ini. Terus gimana nih mau profesional nih? Oke. Gimana mau profesional nih kalau kita belum menguasai dulu ilmu-ilmunya nih? Wah, kayaknya hampir semua belum nih Pak Budi nih. Masya Allah. Siap. Justru pas banget berarti materi hari ini ya. Masya Allah, Pak Jaja. Siap. Coba saya yang di chatnya nih di sini ya. Oke. Berapa banyak nih yang di chat di Zoom-nya nih? Mana nih Pak Budi nih? Saya mau lihat chatnya. More. Oke, saya pengen tahu ya. Jadi kalau saya lihat ini rata-rata kebanyakan belum pernah baca buku ini. Ya, jadi kalau Anda menjalankan bisnis ini hanya sekedar menjalani promosi di sosial media, promosi ke teman-teman, tapi nggak punya dasar ilmu yang kuat, maka bisnis Anda nggak akan berkembang jangka panjang. Ya, nggak ada jaminan Anda sudah dapat expander aja, bisa jadi Anda pindah dari bisnis ini. Nggak nyepet loh ini. Ya, sudah dapat expander 2 bulan aja masih tergoyahkan dengan bisnis-bisnis yang lain. Berarti ada sesuatu hal yang perlu diperbaiki. Ya, jadi teman-teman, saya serius sekali mengadakan coaching kelas ini, terutama menjadi professional network builder. Harapan saya adalah teman-teman punya bisnis yang jangka panjang, yang bukan hanya bicara tentang uang saja, karena ternyata sudah dapat mobil, sudah dapat uang pun bisa tetap pindah ke bisnis lain. Tugas kita hanya mendoakan mereka ya, semoga mereka sukses di bisnisnya. Tetapi yang paling penting buat saya adalah buat teman-teman yang sudah istiqomah di Trainingness, ya, teman-teman merasakan manfaat yang banyak. Finansial harus dapat nggak? Harus, karena ini bisnis. Tapi pertemanan harus dapat juga nggak? Harus, ya, karena di sini kita membangun komunitas. Nah, ini yang paling menarik di Trainingness atau di PayTrain ini. Teman-teman pun bisa mendapatkan peningkatan spiritual, ya, karena owner kita, Ustadz Yusuf Mansur pun paham betul bahwa bisnis ini dibangun bukan hanya sekedar bicara tentang dunia, tapi bagaimana dunia ini bisa menjadi bekal untuk akhirat. Jadi kita sama-sama bersyukur ya, ada di kendaraan di Trainingness ini, yang digawangi oleh Ustadz Yusuf Mansur dan Pak Hari Prabowo, yang semua pasti paham bahwa kita menjalankan bisnis di PayTrain, di Trainingness ini, bukan sekedar untuk pemenuhan kebutuhan perut saja, tetapi justru untuk bekal kebaikan kita, pahala kita, agar ini terus berlanjut sampai pahala amal jariah kita, sehingga bekal kita untuk akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul di jannahnya. Amin. Oke, nah teman-teman semua, ya saya akan lanjutkan. Oke, nah prinsip dasar, ini teman-teman harus dipahami ya, silahkan dicatat boleh, atau nanti PowerPoint-nya saya kasih. Setiap profesi itu, mau apapun, mau karyawan, mau pebisnis, mau apapun itu, pada dasarnya semuanya adalah mulia, semuanya adalah baik. Asalkan apa tuh? Halal, bermanfaat, dan diniatkan untuk ibadah, untuk kebaikan. Jadi cash flow kuadran ini bukan mengkotak-kotakan bagaimana profesi kita, bukan itu. Sudut pandangnya bukan itu. Jadi prinsipnya jangan sampai Anda merasa bahwa pebisnis lebih baik dibanding karyawan. No. Ya, saya karyawan juga, saya pebisnis juga, ya. Saya punya aset juga, tetapi semua profesi itu di mata Allah itu sama, ya, apalagi bagi yang muslim ya, dilihatnya dari mana? Dari iman dan takwanya, bukan dari apa bisnisnya ya. Jadi sekali lagi jangan sampai Anda kadang-kadang ya, bagi Anda yang baru pertama kali masuk ke MLM, kadang-kadang bicara bahwa, kita sudah jadi pengusaha, jangan jadi karyawan. Nah, itu kurang tepat. Ya, jadi sekali lagi, tinjauan bahasan saya hari ini adalah setiap profesi itu adalah baik, setiap profesi itu adalah mulia, asalkan halal, bermanfaat, dan diniatkan untuk ibadah. Jadi sudut pandang hari ini adalah bagaimana supaya teman-teman bisa mendapatkan 2 hal. Silakan dicatat. Apa itu 2 hal? Yang pertama adalah kebebasan finansial, yang kedua adalah kebebasan waktu. Biasa saya sebut financial freedom dan time freedom. Karena kalau bicara hanya uang, tidak melulu di bisnis MLM. Di tempat lain pun uang itu banyak. Ya, tetapi kalau bicara 2 hal ini, jarang tuh di tempat lain ada yang bisa mendapatkan 2 hal ini. Apa itu?
kebebasan finansial, dan kebebasan waktu. Oke, nah karena saya senangnya interaksi, oke. Saya mau nyapa dulu nih sebelum saya lanjut, Pak Budi. Oke, saya mau sapa ini yang lagi on, Pak Jaja lagi monitor Pak Jaja. Saya sapa langsung nih. Silakan Pak Jaja. Ya Pak Jaja. Mana nih Pak Jaja? Pak Jaja? Iya. Oke. Jadi Pak Jaja, apa aja hal yang bisa didapatkan dari bisnis ini yang tadi saya sebutkan, sudut pandang ada 2, apa saja Pak? Kebebasan finansial dan kebebasan waktu, Coach. Yes, mantap, thank you. Saya sapa lagi yang lain nih, karena saya senangnya belajar kayak gini, interaksi. Oke, dari Lampung nih, Satria, pembisnis. Mas Satria berarti ya? Iya, Apa aja Mas yang bisa didapatkan kira-kira? kebebasan finansial dan kebebasan waktu, Coach. Nah, ini penting banget ya, teman-teman harus memahami ini. Itu yang membuat bisnis kita itu berbeda dengan bisnis di luaran sana. Ya, hari ini teman-teman semua, bahkan tadi malam saya ada penawaran proyek di angka sekitar 40 miliar. Ya, uang besar ya, 40 miliar. Tetapi beda banget dengan kita mendapatkan income dari network marketing. Saya untuk mendapatkan proyek seperti itu harus bolak-balik negosiasi, ketemu sama klien, ketemu sama pabrik dan lain-lain. Waktu saya habis sampai harus pulang ke rumah jam 11 malam bahkan sampai jam 2 pagi. Tetapi kalau teman-teman paham ya, untuk mendapatkan keuntungan nggak usah gede-gede lah dari MLM. 10 juta, 20 juta, atau 50 juta, teman-teman bukan hanya sekedar dapat uang, tapi teman-teman bisa mendapatkan kebebasan. Oke, itu catatan penting ya, supaya teman-teman paham. Kalau teman-teman ikut Traininette, waktunya malah makin habis, uangnya malah rekeningnya bikin menangis, uang habis, rekening menangis. Uang habis, rekeningnya menangis. Oh, jangan sampai kayak gitu. Maka teman-teman harus belajar di kelas ini supaya apapun kondisinya, termasuk saat ini kita sedang mengalami krisis, tetapi buat saya pribadi, kalau selama kita punya ilmu, punya keyakinan sama Allah bahwa Allah akan memberikan rezeki yang terbaik, bukan sekedar dari bisnis atau pekerjaan kita, insya Allah segala sesuatu dimudahkan. Yes? Oke, saya mau sapa lagi nih siapa? Oke, mana nih? Ada yang dari luar negeri nggak ya? Siapa nih? Kalau yang dari luar negeri boleh jawab nggak ya? Oke, siapa nih? Oh, nggak ada. Yang dari Taiwan atau Hong Kong ada yang sedang nyimak? Boleh, langsung bicara aja. Bu Ase bukan di luar negeri ya? Di mana, Bu? Saya di Surabaya, Coach. Oh, Surabaya, ya, iya. Ya, berarti itu luar Bandung berarti. Luar kota. Luar kota. Ah, Mbak Sari Wulan nih, Sukabumi. Kirain ada di luar negeri ini ya. Oke, jadi Mbak Sari Wulan, apa yang bisa didapatkan dari industri network marketing? 2 hal tadi, apa aja? Kebebasan finansial dan kebebasan waktu. Oke, good, thank you. Siapa lagi nih? Oke, ada yang dari luar negeri nggak nih? Ya, tadi kalau nulis semuanya pada nulis, namanya siapa, kotanya mana, namanya siapa, bisa ketahuan nih. Oke, ya. Wih, ada Kang Asdin. Wih, mantap. Ada leader kita nih ya. Kang Asdin sedang monitor, Kang Asdin? Siap, Coach. Wih, mantap ya. Jadi, kumaha Kang Asdin? Sehat semua keluarga? Alhamdulillah sehat. Ya. Jadi teman-teman Traininette, ini Kang Asdin pun sedang belajar pagi hari ini. Kita semua di Traininette bangga punya leader yang istiqomah. Saya tahu Kang Asdin ini adalah sebagai orang yang mengawali bisnis Traininette ya. Kang Asdin dari tahun berapa tuh, Kang? Tahun 2013 akhir. Masya Allah, 2013 berarti ini tahun ke-7 ya, Kang? Betul. Allahu Akbar. Banyak tantangan, suka duka, Kang Asdin? Wah, dahsyat. Pembelajarannya lebih banyak. Mantap ya. Masya Allah. Kang Asdin SDP ya, Coach? Itu dia. Jadi kalau teman-teman yang punya SDP, 1 juta digital planner ya, Kang Asdin? Ya, betul. Itu adalah tools yang sangat luar biasa yang membantu mitra-mitra di Traininette ini bisnisnya berkembang. Itu Kang Asdin punya
platformnya. Jadi teman-teman, ini Kang Asdin aja yang sudah bisnisnya besar, yang sudah bisnisnya bagus, pagi hari ini masih serius untuk belajar ya. Ini jadi contoh kebanggaan bagi leader-leader di Training.net. Anda punya leader yang walaupun mungkin itu bukan mentor Anda ya, Kang Asdin ini kan mungkin bukan jadi mentor Anda atau bukan jadi senior leader, tetapi yang patut kita garis bawahi, beliau adalah contoh leader yang harus jadi panutan kita bahwa dengan istiqomah ya, mau kondisi lagi up, mau kondisi lagi down, tetap istiqomah. Kang Asdin boleh cerita sedikit pengalamannya Kang, gimana nih rasanya nih? Apalagi fase beberapa bulan ke belakang yang sangat menggoda gitu. Gimana Kang? Siap. Pertama, sambil menyapa saya teman-teman hadir. yang lain ya Kang Asdin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa dimunculin nggak Kang Asdin? Oh, Sebentar. Oke, silakan Kang. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Ini mohon maaf, videonya nampaknya tidak ada. Oh, videonya oke, nggak apa-apa Kang, suara jelas, nggak apa-apa. Yang lain silakan simak ya. Ini kesempatan ya, jadi di sini kelasnya santai saja, bisa belajarnya dua arah. Teman-teman kita belajar dari sosok leader yang istiqomah di Training.net. Bangga Kang Asdin. Sebentar saya coba pakai HP dulu, Coach. Oh oke, siap-siap. Sambil nunggu Kang Asdin, ya nggak apa-apa. Nanti sambil nunggu Kang Asdin cerita. Jadi gini, saya kenal Kang Asdin itu sebelum ada di Training.net ya. Jadi waktu saya ada di kelurahan lain, di bisnis lain, di tahun 2008 kalau tidak salah, saya waktu itu open market ke Batam, ngisi kelas, dan salah satu pesertanya itu adalah Kang Asdin. Ya, waktu itu saya ngisi pelatihan, dan alhamdulillah ternyata Kang Asdin orang Bandung juga yang sedang bekerja di Batam. Ketika sharing, ngobrol, segala macam, akhirnya ada inspirasi tercerahkan. Akhirnya Kang Asdin memutuskan hijrah ke Bandung untuk membangun bisnisnya di Bandung. Ya, alhamdulillah waktu itu beliau masih belajar public speaking, masih belajar ilmu-ilmu pengembangan diri. Saya masih ingat betul, termasuk dengan istrinya, Teh Shirley ya. Ini saya cerita sedikit sejarahnya nih, ya. Sambil nunggu Kang Asdin. Kang Asdin kalau sudah siap nanti kabarin ke saya. Nah, luar biasanya Kang Asdin waktu itu pindah ke Bandung dan ternyata ya ikut kelas di saya itu 2008 apa 2009 gitu. Ternyata udah lama nggak ketemu, ngobrol-ngobrol lagi, mulai interaksi lagi itu di tahun 2013 apa 2014 ternyata Kang Asdin ada di bisnis Paytrend. Saya bilang, wow, Kang Asdin akhirnya aktif nih di bisnis network marketing. Dan apa yang saya bangga dari beliau, waktu itu saja, walaupun saya sudah lebih lama menjalankan bisnis network marketing, tetapi Kang Asdin dengan sangat cepat punya prestasi yang luar biasa. Ya reward-reward sudah didapatkan, penghasilan puluhan juta sudah didapatkan. Tetapi yang namanya bisnis pasti ada turun naik. Nah, yang saya salut dari Kang Asdin ini adalah beliau istiqomah. Ya, jadi Kang Asdin ini sosok yang bisa teman-teman sebagai model bagaimana saya waktu ketemu, kurang lebih berarti Kang Asdin 12 tahun yang lalu saya ketemu beliau, akhirnya beliau ketemu bisnis Paytrend, dan alhamdulillah hari ini Kang Asdin menjadi salah satu top leader yang ada di Training.net. Ini spesial, kita nggak ada janjian dulu sama Kang Asdin, tetapi di momen hari ini, yuk kita sama-sama dengar nih dari Kang Asdin, bagaimana menjadi seorang profesional di bisnis Training.net ini. Silahkan Kang Asdin. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, senang banget bisa berjumpa dengan Coach Helmi ya, walaupun via online. Kalian yang masih semangat belajar gitu ya. Saya juga kangen sebenarnya mendengarkan materi-materi dari Coach Helmi itu karena sebenarnya materi ini kan udah lama banget Coach di-share ke saya. Lama banget ya, Kang Asdin ya, dari zaman dulu ya. Tahun 2010-an kayaknya pas coaching class ya. Oh, 2010 ya. Iya. Jadi kan awal ketemu 2008-2009an lah ya. Gitu Iya, di Batam ya. Akhirnya tahun 2010 saya pulang ke Bandung dan langsung menemui Coach Helmi gitu kan dan ikut coaching class. Jadi teman-teman semua sebenarnya beruntung ya kita bisa ini ya bisa belajar di forum ini insya Allah bersama coach kita yang mana memang saya dari dulu sudah berharap banget gitu Coach Helmi itu ada terus karena dulu kan pernah ya di Belanjaku ya, fokusnya di ke Belanjaku. Iya betul. Sekarang alhamdulillah sudah bisa menjadi bagian dari support system Training.net gitu. Jadi senang banget gitu. Nah, terkait dengan yang tadi ya tentang ibaratnya suka duka ya.
Suka duka nih. Gimana ya? Eh, disebut ada suka banyak, ada duka juga banyak. Tapi gimana pandangan kita sih? Oke. Jadi yang namanya tantangan itu, yang namanya masalah, yang namanya persoalan itu nggak bahaya. Yang bahaya itu jikalau kita salah menyikapi masalah tersebut gitu. Nah, catat nih. Bukan apa masalahnya, tetapi bagaimana menyikapi masalahnya, gitu Kang Astin. Ya, betul. Bagaimana merespon. Jadi kan gini, ada fakta, ada respon ya. Ya. Nah, fakta itu bukan urusan kita gitu. Urusan kita ini adalah respon terhadap fakta tersebut kan gitu. Yes. Tuh, catat nih, ilmunya keren nih. Agim pernah bilang yang masalah itu nggak bahaya, yang bahaya itu jikalau kita salah menyikapi masalah. Ya. Jadi sebenarnya permasalahan-permasalahan dulu itu kalau misalnya kita renungi gitu ya, kita benar-benar tafakuri gitu, kita benar-benar ambil hikmahnya, itu sebenarnya bukan jadi duka, jadi suka juga gitu. Jadi suka juga, kenapa? Karena kan dari sana kita banyak belajar, kita banyak mendapatkan inspirasi, dan juga kita terpacu untuk belajar kembali, kita terpacu untuk istilahnya bergerak lebih cepat lagi, mencari strategi-strategi baru dan sebagainya. Dan sekarang alhamdulillah nih Coach, saya juga teman-teman para duta kan, Kang Daud, Papi dan sebagainya, saya lihat udah mulai menemukan pola-pola masing-masing lah gitu ya. Yes, betul. Saya lihat itu nih, keren, gairahnya luar biasa. Untuk kembali menemukan sebuah semangat baru lah gitu ya, internet ini. Saya pas awal-awal launching marketing plan ya sama Coach Helmi juga dulu ya. Saya dulu masih meraba-raba, Coach, gimana nih caranya, pintunya dari mana gitu kan ya. Iya, benar. Apalagi kan saya memang dari dulu banget, gimana ya, saya sebenarnya ngerasa ya memang bukan pemain network gitulah gitu ya. Iya, Kang Astin nggak ada basic di MLM ya, Kang ya? Nggak ada. Jadi pas mulai banget gitu ya, pernah dulu kan ikut Keling dan sebagainya gitu ya. Oh, waktu sama saya awal ya, tapi kan nggak aktif ya? Itu pun kan nggak aktif gitu, nggak jalan gitu. Jadi saya juga ketika ketemu sama Coach Helmi, jadi memang bener ya, kayak gini ya, saya dulu punya niat kayak gini, ini mohon maaf juga nih ke Coach Helmi ya. Saya dulu pernah ikut ke Keling, ke Coach Helmi itu gitu ya. Saya sebenarnya ingin ilmunya Coach Helmi gitu. Gitu. Jadi saya ingin belajarnya gitu. Ya. Nah, dan alhamdulillah kan ternyata sekarang saya bisa terus belajar gitu ya dengan Coach Helmi. Jadi ada banyak ya, selain kita bisa nambah penghasilan, nambah juga teman gitu ya. Kemudian nambah ilmu. Nah, ini yang dahsyat nih, nambah ilmu kan jarang banget kalau di bisnis-bisnis yang lain gitu ya. Kalau misalkan di network marketing ya kan ada support system dan sebagainya. Maka kita bisa belajar kan gitu ya. Ya. Memang benar kebebasan waktu dan sebagainya itu time freedom ya, kemudian financial freedom itu bisa kita dapatkan melalui penghasilan network marketing kan gitu. Gitu Coach, mungkin sekilas dari saya. Oke, kok keputus ya? Yang pasti Kang Astin, apalagi saat ini kan kita didukung dengan digital ya. Jadi kerja dari rumahan bisa menghasilkan pun itu benar-benar bisa kita dapatkan, betul nggak Kang Astin? Kalau saya sendiri sih ya, dengan adanya pandemi ini ngerasa nggak berpengaruh gitu ya. Karena memang kita dari dulu udah kerjanya dari rumah ya, memang sedikit-sedikit ya. Kalau kita memang nggak bisa langsung ketemu dengan para mitra gitu. Tapi secara produktivitas saya pikir atau saya rasa itu bisa malah jadi lebih produktif gitu. Oke. Dan dulu itu kan kalau misalkan kita di tahun-tahun kemarin ya, di bulan Ramadan gitu ya, saya lihat termasuk omset saya pribadi itu menurun lumayan gitu di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan. Tapi beda dengan yang sekarang. Kalau yang sekarang justru jadi momentum nih gitu ya, omset kembali naik dan teman-teman juga bisa pada menghasilkan gitu. Jadi memang beda banget. Jadi ada hikmahnya lah. Termasuk pandemi ini, corona ini artinya bisa jadi bukan musibah ya, bisa jadi rahmah gitu bagi kita yang memang bisa mengambil hikmah di balik corona ini. Masya Allah. Mantap.
Oke. Oke, Kang Asdin. Siap. Oke. Oke ya, sip. Oke, itu teman-teman beruntung banget yang hari ini belajar dari Kang Asdin bahwa ternyata bukan apa masalahnya, yang penting kita tetap bisa produktif, tetap bisa bertahan, tetap bisa bertumbuh di kala krisis, maka insya Allah rekeningnya pun nggak akan ikutan krisis ya. Jadi yang pasti semua pasti ada hikmahnya gitu kan, tinggal bagaimana kita bisa menyikapinya. Oke, good, Kang Asdin. Baik, teman-teman, saya akan lanjutkan ke materi lanjutannya ya. Nanti di Telegram bisa saya lanjutkan. Nah, ini ada satu hal yang sangat menarik. Ini bisa ditayangin PowerPoint-nya lagi, Kang? Oke. Saya sudah tampil belum di layar slide saya berikutnya nih? Boleh, siapapun boleh respon. Sudah, Coach. Sudah ya? Sudah. Teman-teman, ini saya mau mulai dari sini. Kenapa sih kebanyakan orang tidak kaya? Ya kan? Kenapa sih orang sulit kaya? Ya. Nah, teman-teman yang saya temukan, ada sekali lagi ya, apalagi kalau bicara Ustadz Yusuf Mansur, kaya itu apa? Kaya itu merasa diri ini cukup, bahkan bisa berbagi ke orang lain. Karena kebanyakan orang kaya definisinya hanya sekedar bicara uang gitu kan. Tapi justru kaya itu adalah perasaan diri kita merasa cukup dan kita mampu memberikan kebaikan untuk orang lain, itu pun bisa dikatakan bahwa kita ini adalah kaya. Nah, yang pertama adalah teman-teman memiliki keyakinan negatif tentang kaya. Ini ada mindset yang kurang tepat. Jadi kalau keyakinan kita tentang kekayaan ini ada yang salah atau tidak tepat, maka kekayaan itu akan jauh dari diri kita. Ya. Kalau jadi kaya nanti saya sombong. Nih contoh belief system yang salah atau sistem keyakinan yang salah. Kalau orang kaya itu sombong, orang kaya itu jadi jarang ibadah. Wow, ya itu mindset yang salah tentunya. Bagaimana dengan kekayaan kita semakin dekat sama Allah? Bagaimana dengan kekayaan kita bisa bermanfaat sama Allah? Bermanfaat untuk orang-orang di sekeliling kita. Kan begitu. Jadi mulai sekarang, karena ini bicara tentang hal dasar ya, teman-teman harus dipahami. Mindsetnya harus dipahami bahwa dengan kekayaan ini adalah alat untuk bisa memberikan kebaikan bagi orang lain, dan ini akan menjadi bekal amal kita di akhirat kelak nanti. Yang kedua adalah kenapa sih orang tidak kaya gitu. Yang kedua adalah tidak punya keinginan dan alasan yang kuat kenapa untuk menjadi orang kaya. Bisa dipahami nggak? Jadi dorongan dari dalam dirinya itu kurang. Saya tanya nih ke teman-teman, apa emang udah cukup penghasilan saat ini dari Paytrend? Kita bicara uang saat ini. Sudah cukup belum penghasilan yang Anda miliki saat ini? Sudah ideal belum? Paling tidak lah, minimal penghasilannya ya standar pekerja kita di kantor mungkin. Paling enggak standar UMR. Sudah seperti itu apa belum? Kenapa? Karena ini ngomonginnya bisnis. Ya, jadi teman-teman jangan merasa tabu atau merasa tabu itu apa ya? Merasa risih gitu ngomongin, aduh kok ngomongin duit ya, kok ngomongin bisnis ya? Ya harus begitu. Bisa dipahami ya? Karena bisnis itu kan bukan tujuan, tapi alat. Sekali lagi ya, bisnis itu bukan tujuan kita, tapi alat supaya kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain dan bisa jadi bekal untuk ke akhirat kelak. Ini mindset yang harus teman-teman pahami. Sekali lagi ya, dicatat boleh. Bisnis itu bukan tujuan. Bisnis itu adalah alat agar kita bermanfaat untuk orang lain dan jadi bekal untuk ke akhirat kelak. Ya, dan yang ketiga nih, keyakinannya sudah bagus, keinginannya sudah kuat, bisa jadi yang ketiga. Nah, ini problem yang paling banyak. Ya gimana caranya, betul nggak? Ya gimana caranya gitu. Itu yang jadi permasalahannya. Jadi teman-teman mulai sekarang ya, catatan penting di slide ini adalah satu, perbaiki dulu mindsetnya, pola pikirnya, keyakinannya harus positif bahwa kaya itu adalah baik, kaya itu adalah berkah. Yang kedua adalah mulai tumbuhkan keinginan untuk menjadi kaya. Dan yang ketiga, mulai belajar gimana caranya. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini tadi yang di awal saya ceritakan, ini bukunya beliau. Rich Dad Poor Dad itu buku pertama yang masuk ke Indonesia. Padahal ada buku di luar negeri yang ini tidak boleh masuk ke Indonesia. Mungkin banyak orang yang belum tahu. Bukunya beliau itu adalah If You Want to Be Happy and Rich, Don't Go to School. Nah, coba itu bukunya. Nah, cocok nih untuk di Indonesia.
If you want to be happy and rich, don't go to school. Jika kamu ingin kaya, jangan sekolah, kan repot nanti. Dimarahin sama Nadiem Makarim. Ya, bisa dipahami ya. Ini makanya bukunya waktu itu nggak masuk, padahal mindset Kiyosaki bukan seperti itu. Jadi sekolah itu bukan sekedar untuk mencari uang, tapi sekolah itu mengajarkan kita untuk bertumbuh, untuk belajar. Karena rata-rata uang didapat ya itu tadi gitu, tidak selalu melulunya dengan basic pendidikan kita, betul nggak? Ya, oke, ini buku-bukunya beliau. Nah, untuk khusus bisnis multi-level marketing, saya sarankan buku yang ketiga, judulnya Business School. Saya nggak tahu sekarang apakah masih ada atau tidak. Ya, tapi setahu saya sih harusnya nih masih ada. Bukunya bestseller dan nggak terlalu tebal, Business School. Supaya orang yang bilang, wah MLM tuh bikin matre, hedonisme, ngomongin duit. Nah, buku ini bisa menjawab itu. Walaupun Kiyosaki bukan seorang muslim, tapi beliau mengatakan bahwa dengan bergabung ke bisnis network marketing, akan ada perubahan fisik, perubahan mental, dan perubahan spiritual. Nah, ini cocok banget buat kita yang ada di Training Net. Ya, oke. Nah, bicara tentang kuadran itu kan seperti ini ya. Kalau zaman kuliah dulu atau SMP apa SMA ya, ada kuadran tuh. Apa aja, Kang? Sinus, kosinus zaman dulu. Sin, kos, tangen, apalagi satu lagi, kotangen ya. Karena saya kuliah di matematika nih ya, tapi lupa nih sinus itu apa, kosinus itu apa gitu ya. Sin, kos, tangen, ada yang tahu nggak itu? Sinus, kosinus itu apa ya? Ada yang tahu teman-teman? Wah, nggak ada yang jawab nih. Ada yang tahu sinus, kosinus? Udah nggak ingat, Coach. Bagus. Siapa tuh barusan nih yang nggak ingat nih? Saya tahu, Coach. Pernah. Saya tahu. Masih ingat nih. Yang kayak gimana tuh sinus, kosinus? Yang plus kali, yang ada akar-akarnya itu. Pokoknya yang gitu-gitulah Bu, jangan diingat-ingat lagi Bu. Saya udah lupa. Oke. Intinya kuadran itu bentuknya itu ada empat bagian. Oke, jadi ini sudah dipatenkan oleh Robert Kiyosaki. Ada 4 bagian, ada 4 cara bagaimana orang mendapatkan uang. Kita tuh sampai 1 jam setengah ya. Berarti sampai jam berapa nih Kang? 11:30 ya. Oke, sip. Nanti kalau beres lebih cepat, ya lumayan lah ya. Saya harus segera bergerak lagi. Oke, teman-teman dicatat ada 4 cara bagaimana kita dapat uang. Nah ya, jadi teman-teman harus paham nih. Sekali lagi, bukan mengkotak-kotakan profesi, tapi menunjukkan apakah ini bisa 2 hal. Bebas finansial dan bebas waktu. Konteksnya itu. Ya, jadi buku ini tuh nanti kita akan bercerita tentang 2 hal. Bagaimana Anda bisa bebas finansial, jadi uang Anda itu benar-benar sudah tidak jadi masalah lagi. Yang kedua adalah Anda bisa menikmati waktu atau pensiun istilahnya. Oke, pensiun. Tapi pensiunnya bukan pensiun seperti yang ada saat ini. Begitu pensiun, income-nya malah semakin kecil. Bukan pensiun yang kayak gitu yang dimaksud Kiyosaki. Tapi pensiun yang bebas waktu bisa menikmati uang yang dia miliki. Itu yang kita bahas nanti. Ya, oke. Jadi ada 4, sekali lagi. Yang pertama boleh dicatat. Yang pertama adalah employee atau karyawan. Pasti semua sudah pada paham. Ya, profesinya sebagai karyawan. Contoh saya di Training Net. Berarti profesi saya di Training Net sebagai apa? Karyawan di Training Net, gitu ya. Berarti apa? Nanti saya bahas, bekerja ke orang lain dan seterusnya. Yang kedua adalah self-employed atau wirausaha. Oke. Yang ketiga adalah business owner atau pengusaha. Yang keempat adalah investor atau pemilik modal. Nah, sebelum saya lanjut, kalau saya bagi-bagi hadiah boleh nggak, Kang? Oke, ini saya ada Kang Kiki yang nemenin saya nih. Kuis. Saya mau ngasih hadiah. Mau hadiahnya 1 orang atau banyakan ya? 1-2 orang deh, masing-masing dapat saldo e-money 25.000 juta. 25.000 juta. 25.000 rupiah ya. Mau 25 juta jadi 25.000 juta. Ini saya mau ngasih hadiah, nanti yang jawabannya paling mantap, nanti saya kirim saldo dari e-money saya 25.000 rupiah untuk 2 orang. Simak bareng-bareng, bersama. Gini, kuisnya. Apa perbedaan antara wirausaha
dan pengusaha. Boleh nanti yang di Telegram, ya, jawab di Telegram. Boleh yang di chat Zoom, silahkan. Yang di mana nih? Instagram, boleh. Yang di Facebook, boleh. Yang di YouTube, boleh. Semua channel boleh menjawab. Nanti tim kita, tim Training.net akan memilih dua orang yang kira-kira jawabannya paling dahsyat, paling greget, gitu kan? Ya, boleh nanti kalau sambil nge-mention, sambil di Instagram bikin fotonya, terus bikin tulisan-tulisan, nge-mention ke saya boleh, supaya nanti, ini lebih kreatif nih jawabannya. Boleh, silahkan ya, biar nge-mention saya, nge-mention channelnya Instagram, silahkan Anda jawab. Apa perbedaan wirausaha dan pengusaha? Silahkan, kalau yang di Telegram boleh mention ke, di Telegram. Di Instagram boleh mention ke saya, coach.helmi, atau nge-mention ke Training.net Official. Tolong jawabannya sekreatif mungkin. Ya, nanti akan saya umumkan siapa pemenangnya ya, 2 orang. Dapat saldo Rp25.000, lumayan, rezeki pagi-pagi. Ya, saya pengen tahu, kira-kira apa ya wirausaha dengan pengusaha, apa sih bedanya? Oke, ada yang mau jawab di Telegram, silahkan. Di Instagram, coba Kang Kiki di Instagram ada yang respon nggak? Oke, belum, oke. Ya, yang paling ramai ini di YouTube. Oh, di YouTube ada yang jawab. Wirausaha itu bisnisnya dalam skala kecil. Oke, siap. Coba Kang, saya sambil lihat nih. Baru 1 ya? Oke. Yang di Facebook? Oh, kayaknya pada monitor di Zoom kan? Lebih enak di Zoom nih. Oh, ada juga. Pak Diki, pengusaha pemilik modal, wirausaha pelaku usaha. Kan pemilik modal tuh investor, nggak apa-apa. Nanti kita bahas. Boleh direvisi. Yang di Instagram lebih enak, bisa nge-mention saya. Ambil aja capture video kita lagi coaching class, langsung jawab aja di situ. Coach, jawabannya begini. Jawaban yang kreatif dan kira-kira jawabannya mendekati yang sesuai yang definisinya, nanti kita kasih hadiah. Oh, yang di YouTube ya, wirausaha tuh. Oh iya, kalau pengusaha itu punya bisnis skala besar. Oke, sip. Boleh. Yang di Zoom nih, Kalau di Zoom gimana nih? Ngelihat chatnya kok nggak kelihatan? Ada banyak yang respon nggak di Zoom chat? Di sini ya, sebentar. Zoom chat. Oke, mana pada jawab nggak nih? Iya, Coach. Kalau dikasih 25 juta kayaknya pada semangat ini. Kang Asdin ya. 25 juta dari Kang Asdin. Syaratnya jadi trainee legend bintang 5 dulu. Dahsyat. Bisa kan? Anda dapat 5 miliar nanti. Ada di Facebook. Pengusaha mempunyai ide sendiri, mendirikan usaha. Wirausaha idenya niru orang lain dengan cara sendiri. Oke, Bang Roni. Siap, Bang Roni. Coba yang di Telegram nih. Kang Asdin jangan ngasih contekan ya, tapi boleh juga sih. Oke. Wih, keren-keren ini jawabannya nih. Oke. Wah, ini panjang banget nih, Pak Wagiman. Wih. Halo, Pak Haji. Pak Haji monitor, Pak Haji Wagiman. Sehat, Pak Haji? Mantap. Alhamdulillah, Coach. Boys, kalau Cilacap nih materi kayak gini udah dilahap semua nih sama Pak Pur, sama Pak Wagiman. Papa, kita kan mulai dari yang dasar-dasar dulu ya, biar semuanya sama, biar semuanya duplikasinya bagus. Saya tahu kalau dari tim teman-teman di Cilacap ini materi dasar yang dari Pak Purboyo, Pak Wagiman, siapa lagi ya, Pak Ismail ya, yang benar-benar belajarnya benar-benar duplikasi sistemnya bagus. Keren Pak Wagiman. Oke, siap. Siapa lagi nih? Bu Samsia, apa perbedaannya? Oke, mantap. Yang di Instagram boleh mention saya nih. Kasih fotonya dong yang lagi live kayak gini, yang bagus, mention Training.net Official gitu kan. Supaya viral, supaya kelas-kelas seperti ini bukan hanya Anda yang ikut, tapi tim Anda pun bisa ikut. Ya, oke.
Oke, nanti kita bahas. Yang dikunci jawaban sampai yang barusan ya, jam 10.56. Oke. Kita lanjut lagi ke materi. Satu-satu saya kupas ya. Masih ada waktu 40 menit lagi. Oke. Yang pertama, employee atau karyawan. Apa sih cirinya? Oke. Apa sih ciri-ciri karyawan? Oke. Yang pertama, pasti teman-teman tahu, yang namanya karyawan pasti punya atasan, pasti punya bos. Udah, itu udah jelas. Yang kedua, karyawan itu mendapatkan gaji atau upah setiap bulan. Ya, syukur-syukur bisa naik 10-15% per tahun. Itu udah keren banget. Ya, itu ciri-cirinya. Yang ketiga adalah ada jam kerjanya. Ya, biasanya 9 to 5 dari jam 9 sampai jam 5 sore. Ya. Kalau saya sekarang di sini di Training.net kan flexi time ya, di fase-fase sekarang lagi jarang kegiatan online offline. Jadi saya ke kantor kalau pas ada sesi seperti ini atau sesi bimbingan atau lebih banyak saya di online. Tapi kalau teman-teman yang lain ya tetap dari pagi jam 9 sampai jam 5. Kalau saya fleksibel waktunya ya supaya dari manapun kita tetap bisa produktif kan gitu. Yang keempat, karyawan itu ada jenjang karirnya. Ya, dan yang kelima, nah ini dicatat nih. Karyawan membarterkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk ditukarkan dengan uang. Oke, nah ini penting. Sekali lagi teman-teman nggak usah khawatir, nanti PDF-nya dan e-book saya kirim khusus bagi yang sudah masuk ke Telegram. Yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, Instagram, segera cari tahu gimana supaya masuk ke Telegram. Karena yang terlambat pasti nggak akan dapat informasinya. Jadi tadi admin itu sampai jam 8 apa setengah 9 tuh ngirim link. Supaya kita disiplin. Ibaratnya sekolahnya jam 10, baru masuk setengah 11. Berarti dapat sanksi. Oke. Berikutnya, yuk kita belajar lebih dalam. Oke. Pertanyaan saya adalah, bagaimana caranya seorang karyawan bisa menjadi orang yang kaya? Nah ini teman-teman, ya. Oke, sebelum saya lanjut. Di sini ada yang profesi sebagai karyawan nggak ya? Boleh. Mic-nya dibuka aja. Yang profesinya karyawan ada? Siapa Ada, Coach. Oh, ada juga ya? Ada, Ini lagi work from home atau lagi gimana nih? Bisa nyimak ini atau lagi di kantor? Kantor. Di kantor. Bilang aja Pak ke bosnya, ada sesi Coach Helmi supaya di kantornya makin produktif. Bilang aja gitu Pak. Ya. Ini ilmu dahsyat nanti ya. Insya Allah naik gaji nanti di kantornya. Amin. Oke, siapa lagi nih? Profesinya ada di kuadran E, saya pengen tahu. Coach, Makassar, Coach. Makassar, weh, siap Makassar. Itu sudah. Coach Malang, Coach PHK. Weh, siap. Ingat enggak? Coach. Ya, yang pokoknya yang kerja ke orang lain gitu. Lampung, Coach. Lampung, siap. Ya, berarti teman-teman sudah paham. Ada di kuadran mana ya. Oke, di mute lagi ya, saya lanjut biar lebih cepat. Oke, Bapak Ibu, orang yang kaya di kuadran ini itu adanya biasanya di jajaran top management atau posisi yang puncak. Dan itu hanya diduduki oleh sedikit sekali, 1% itu udah banyak banget gitu. Ya nggak mungkin kan direkturnya ada 100 gitu, karyawannya ada 5, karyawan biasanya kan nggak mungkin. Pasti bentuknya piramida. Ya kan? Kayak gini. Jadi kalau Anda pengen sukses di kuadran E, pengen kategori kaya lah, kaya tuh anggaplah untuk karyawan, anggap kaya gajinya 25 juta atau 50 juta gitu ya. Berarti Anda harus ada di posisi top management. Menjadi direktur atau menjadi manajer baru sesuai dengan hierarkinya, supervisor, dan seterusnya. Oke? Nah, kalau Anda pengen sukses di kuadran E sebagai seorang karyawan, kata kunci, nah ini boleh dicatat, kata kunci sukses sebagai karyawan adalah harus membangun karir. Ya, itu kuncinya teman-teman. Ya, jadi ini ilmunya dahsyat banget nih, ilmu ini tuh luar biasa. Kalau teman-teman beruntung banget ya bisa ikut Training.net, bisa ikut kelas dari saya gratis seperti ini bagian dari bimbingan dari saya, dari manajemen gitu kan, ini harus dimanfaatkan betul. Jadi untuk menjadi benar-benar kaya dan bebas finansial, Anda harus berkompetisi. Berkompetisi itu apa ya? Berkompetisi itu bersaing.
bersaing dengan rekan kiri, rekan kanan, jangan sikut kiri, sikut kanan ya. Berkompetisi supaya Anda bisa berkarir sampai ke posisi puncak. Bisa dipahami? Anda dipromosikan masuk jajaran top management, manajer ke atas atau direktur, direksi. Biasanya tentunya gajinya pasti lebih besar dibanding karyawan yang di bawahnya. Kecuali kalau karyawannya bagian marketing yang dapat fee. Nah, itu lain lagi ceritanya. Omsetnya semakin bagus, promo-promonya dapat, bisa jadi income-nya juga melebihi mungkin bos di atas satu levelnya yang bukan tipikal penjual atau dapat komisi. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Jadi kuncinya kalau Anda saat ini sebagai karyawan, apakah Anda sudah menjadi yang terbaik di kantor Anda? Gimana nih? Sudah jadi yang terbaik nggak nih? Performanya, report activity-nya bagus, ya, performanya bagus, maka Anda akan dipromosikan naik ke top yang lebih tinggi. Itu profesi karyawan. Oke. Nah, tetapi tetap ada resikonya buat karyawan, ya. Resikonya PHK, bangkrut. Saat ini ya Kang Kiki ya, banyak perusahaan yang hari ini banyak yang mem-PHK, banyak yang gulung tikar, terutama travel. Kemarin teman saya bisnisnya itu apa ya, salon atau apa gitu kan, itu dia punya berapa puluh salon itu tutup semua, nggak bisa. Kenapa? Tukang cukur ya luar biasa. Ada sih yang masih tetap berani, makanya saya sih rambut sih masih dicukur nih, gara-gara corona ini rambutnya tetap dicukur tapi jenggot yang dipanjangin. Nunggu 40 tahun supaya saya berjenggot nih ya di momentum corona ini. Ya sekali lagi ya, banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya gulung tikar, ya nggak bisa beroperasi. Ya, tetapi itu resiko ya, harus mem-PHK. Bahkan kemarin di bisnis skala besar aja, marketplace gitu kan yang sampai gulung tikar, mem-PHK bisa ratusan bahkan ribuan orang di PHK. Suaranya kecil, Coach. Suaranya kenapa? Kurang jelas. Kurang jelas suaranya. Coba, Kang. Cek dulu. Cek sound. Mikrofonnya didekatkan, Coach. Oh, kan dari tadi sudah. Oke. Volumenya coba digedein. Oke. Suara jelas nggak? Jelas, Coach. Oh, jelas. Ya. Oke. Jadi teman-teman yang sekarang sedang jadi karyawan, siap-siap. Satu, menghadapi kondisi perusahaan krisis, bangkrut. Seperti kondisi saat ini, wow luar biasa tantangannya ya. Maka akhirnya mulailah belajar untuk sukses bukan di karyawan, tapi membangun usaha, atau banyak yang seperti itu. Yang berikutnya adalah, resikonya adalah sakit, pensiun. Bahkan kalau buat saya resikonya apa? Ya meninggal kan gitu. Kalau meninggal berarti penghasilannya habis kan gitu ya. Ini secara finansialnya, ini ada resikonya. Jadi sekali lagi teman-teman, kesimpulannya kuadran E ini adalah bisa kaya nggak? Bisa. Asal Anda di level top. Ya, kalau Anda masih di middle atau Anda masih di karyawan paling bawah, cenderung penghasilannya lebih kecil. Jadi Anda harus membangun karir sampai menjadi orang yang terbaik di kantor Anda. Ya, tetapi resiko ada? Ada. Sakit, pensiun, PHK, dan seterusnya. Tapi pertanyaan saya yang berikutnya adalah, bisa bebas finansial nggak? Nah, itu pertanyaannya. Bisa punya waktu yang leluasa nggak? Mau masuk kantor, nggak masuk kantor, income tetap gede terus. Pensiun bebas finansial. Bisa nggak keluar dari kantor, malah gajinya naik 3 kali lipat? Saya pikir itu tidak mungkin. Bisa dipahami ya? Jadi kalau ngomongin kaya, bisa dengan cara bangun karir. Tapi kalau ngomongnya tentang pensiun yang bebas finansial, nggak bisa. Kenapa? Karena selalu menukarkan waktunya ditukar dengan uang atau gaji. Bisa dipahami ya? Ya makanya ini Anda harus punya strategi. Anda bekerja, tetapi Anda bisa bebas finansial. Solusinya kan udah ada ya di TrainingNet. Nanti kita bahas. Oke, yang kedua, silakan dicatat. Yang kedua adalah self-employed atau wirausaha. Wirausaha itu adalah kita bekerja sebagai seorang profesional. Bekerja sebagai ahli. Misal, apa tuh? Dokter, ya kan? Pengacara. Apalagi nih ya, dokter, pengacara, tukang
gali kuburan, penyanyi, pemain sepak bola, gali kuburan ya. Maklum ngelihat corona terus ya, luar biasa profesi penggali kuburan itu bertarung dengan nyawa juga ya, meskipun takdir pasti usia itu Allah sudah atur semua ya. Oke, yang berikutnya adalah self-employed ini kita bekerja untuk diri sendiri. Jadi ini nggak ada bosnya. Jadi pembedanya adalah wirausaha itu tidak ada bosnya. Siapa bosnya? Ya diri sendirinya. Makanya disebut self-employed. Bekerja untuk diri sendiri. Paham ya? Tetapi kalau karyawan adalah kita bekerja untuk orang lain. Bisa dipahami? Kita bekerja untuk orang lain. Itu karyawan. Bekerja untuk diri sendiri, membarterkan waktu dan keahlian ditukar dengan uang. Hampir sama dengan karyawan. Menukarkan waktu, keahlian, skillnya, dibayar gaji atau dibayar jasa. Kurang lebih seperti itu. Nah, semakin ahli, maka Anda semakin mahal bayarannya. Nah, sebelum saya lanjut, apakah di sini teman-teman ada yang berprofesi sebagai self-employed? Siapa aja nih? Saya pengen tahu nih. Oke. Profesinya nih. Apa nih? Silahkan. Mana? Nggak ada suara. Pak Arif apa nih Pak Arif? Usaha kecil. Usaha apa tuh? Oh, nggak jelas ya suaranya. Oke. Pokoknya ada usaha kecil-kecilan ya, Mas. Saya usaha madu, Coach. Usaha apa? Madu, oke. Siap. Ada lagi yang jualan? Saya usaha Apa tuh? Di bagian marketing sosial dan kemanusiaan. Berarti nggak dapat gaji ya? Dapatnya komisi atau jasa ya? Iya. Oke. Siap. Oke. Pak Abdul Munir nih, woi, baru muncul ini. Apa Pak? Ini aktivitasnya saat ini. Oh, ini raise your hand. Siapa nih yang mengacungkan tangan siapa nih? Monggo, silahkan. Kang, yang dua yang ngacung nih. Silahkan, apa nih? Oke, nggak ada ya suaranya ya, kecil ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, saya lanjut saja ya. Baik. Oke, itu kecil soalnya suaranya. Oke, ini contoh-contohnya nih ya. Woi, ada yang kenal salah duanya yang ada di situ? Kecil soalnya suaranya. Oh, kok ada baru ini ada feedback ya? Oh, delay ini kayaknya nih. Oke, internet connection is unstable. Oke, nggak apa-apa. Ini contoh, mungkin teman-teman tahu Raffi Ahmad, seorang aktor. Ronaldo sebagai pemain bola. Ada yang tahu ini? Mary Riana. Ya. Terus ada siapa nih? Tukul Arwana. Terus ada siapa? Tentunya kita semua kenal semua, komisaris kita. Ya, oke. Beliau adalah seorang pebisnis yang handal dan luar biasa. Seorang profesinya, kalau profesi beliau seorang ustadz gitu kan. Terus ada Acha Halilintar. Ini adalah contoh-contoh mereka yang sukses di kuadran S. Oke. Cip, mantap. Berikutnya, kunci dari kuadran S ini adalah jadilah seorang ahli atau expert. Be an expert. Nah, ini nggak muncul ya di itunya. Oke, sip, muncul. Jadilah Anda seorang ahli, maka Anda akan dibayar lebih mahal. Semakin ahli, semakin mahal. Masih ingat tadi ya, kalau di mana? Di karyawan, be the best. Kalau di self-employed, be an expert. Jadilah seorang ahli. Oke. Ya, nanti di situ ada foto Pak Wagiman, ada foto Kang Asdin, ada foto lain-lain ya. Karena Kang Asdin selain di Training.net, beliau pengusaha muda, bikin buku juga, penulis buku itu ada di self-employed. Kang Asdin masih monitor bukunya yang apa, Kang? Sudah berapa buku sekarang, Kang Asdin? Kalau yang fisiknya 1, Coach. Yang sukses mulia apa tuh? Sukses muda. Muda emas. Masih ada? Masih ready bukunya? Masih ready.
Bagi teman-teman yang ingin belajar sukses di usia muda, saya rekomendasikan bukunya Kang Asdin. Itu saya ngasih testimoni juga di bukunya beliau. Gimana kalau mau order Kang Asdin? Oh, nanti komisi buat saya ya Kang Asdin. Aman Coach. Bisa ya, bisa diakses di webnya atau gimana Kang Asdin? Ya, ada di website. Ini juga ada di marketplace ada, kemudian bisa langsung ke saya juga boleh. Oh, oke. Ada website yang bisa saya promosikan apa Kang? Endorse? Wis. Apa? Di Belanjaku aja. Halo? Bukan yang sejutadigitalpreneur.com, bukan ya? Kalau di sana nggak ada. Adanya di mana? Di Belanjaku juga ada. Udah di Belanjaku. Udah. Teman-teman Training.net pasti tahu Belanjaku semua. Beli bukunya Kang Asdin, bisa bagaimana di usia muda kita bisa menjadi pribadi yang sukses, berkah, berlimpah, sukses, mulia, muda mulia. Oke. Kang Asdin jangan lupa ya, saya dapat komisi 10%, nggak apa-apalah. Oke, sip. Resiko sekarang. Resikonya adalah sama tadi. Bergantung terhadap dirinya sendiri. Tukul Arwana sekali tayang di TV dibayar 30-40 juta, anggaplah begitu dalam waktu durasi hanya 1 jam. Tapi begitu Tukul Arwana lagi batuk, nggak bisa manggung, nggak bisa show, lagi jalan-jalan ke luar negeri, maka income-nya beliau nggak akan dapat. Paham ya? Apalagi kalau kondisi sakit, kondisi pensiun, kena penyakit yang tidak bisa melakukan aktivitas, maka penghasilannya berkurang. Oke, nah ini teman-teman, yang kuadran E dan kuadran S, ini seperti ini. Kuncinya nih, supaya bisa sukses. Butuh waktu. Pengen karyawan nyampe ke top management rata-rata 10-20 tahun. Kalau Anda bisa waktunya cepat, itu luar biasa. Tapi kalau rata-rata, pasti butuh waktu. Butuh waktu, butuh uang, butuh belajar, butuh pengalaman, bahkan butuh koneksi. Butuh relasi. Nah, Anda jangan bermasalah sama bos ya. Bermasalah sama bos dijamin. Nggak akan naik karirnya ya. Oke. Sebut sedikit lagi materi saya, sudah mulai kita ke kuadran kanan. Kalau tadi yang E dan S disebut kuadran kiri, yang B ini masuk kategori kuadran yang sebelah kanan. Pengusaha. Pengusaha itu adalah mereka-mereka yang membangun usaha dengan sistem. Nah, ini patokannya ini. Jadi yang namanya pebisnis itu harus berhubungan dengan sistem. Berhubungan dengan aset. Nah, itu nanti akan nyambung dengan jawaban Anda tadi. Sehingga ketika sistemnya sudah terbangun, asetnya sudah terbangun, maka sistem itu akan bekerja dengan sendirinya. Bisa dipahami ya? Karena kebebasan finansial itu akan terjadi kalau ada sistem. Nah, bicara uang di kuadran E dan S bisa kaya raya. Tapi bicara tentang bebas finansial, bebas waktu, itu tidak mudah. Kenapa? Karena menukarkan waktu dengan uang. Mulai tangkap nih ya, Anda berada di posisi mana? Oke, membangun bisnis dengan sistem bisa bekerja sama dengan orang lain, Anda ngasih gaji, Anda ngasih punya karyawan, orang lain yang bekerja ke kita. Nih, biar Anda lebih paham, karyawan kita bekerja ke orang lain, itu karyawan. Wirausaha kita bekerja untuk diri sendiri. Tetapi pebisnis adalah sistem yang bekerja untuk kita. Paham ya? Orang yang kerja buat kita, itu bisnis. Kalau wirausaha, dirinya sendiri yang bekerja untuk tadi, yang ditukarkan dengan waktu. Nah, oke, pertanyaannya tadi, apa bedanya wirausaha sama pengusaha? Salah satu indikator yang paling gampang, sederhana. Coba tinggalkan usaha Anda selama 6 bulan aja, Anda nggak terlibat, masih tetap dapat penghasilan atau tidak. Itu aja indikatornya. Misal ya, Anda sekarang misalkan profesinya jualan madu. Itu bisnis apa wirausaha? Bisa dua-duanya. Kalau di madunya Anda yang jualan, Anda yang ngambil kemana, segala keuangan pun Anda, buka toko pun Anda, segala sesuatu dikerjakan sendiri, promosinya juga sendiri, nggak ada karyawan, nggak ada sistem, maka Anda penjual madu sebagai wirausaha. Tapi kalau Anda bisnis madu, Anda bagian distribusi, ada karyawannya, ada stafnya, ada bagian akuntingnya, ada bagian IT-nya, ada bagian promosinya, sehingga walaupun Anda nggak harus ngantor, bisnisnya tetap jalan,
Karena ada direktur, ada manajer yang Anda gaji, maka itulah seorang pebisnis. Nah, nangkep ya? Oke, gimana caranya di kuadran B kita bisa kaya? Nggak ada cara lain. Kok ini nggak bisa setel video? Coba dicek ya. Oke, gimana caranya supaya kita sukses di kuadran B? Ya, cara suksesnya adalah sistem. Asetnya harus kita bangun sehingga itu bisa bekerja untuk kita. Nangkep? Oke, good. Ada resikonya nggak? Tetap ada. Resiko sebanding dengan modal yang Anda keluarkan. Sebelum break even point, sebelum balik modal, ya itulah resikonya. Tapi kan kalau sudah balik modal, mah ya aman-aman aja kan? Ya, kayak gitu. Nah, contoh misalkan sekarang nih, pebisnis. Dalam kondisi corona seperti ini, kalau dia punya sistem, punya sesuatu hal yang dia bisa switching bisnisnya atau pindah bisnisnya, diatur, diupayakan. Contoh kemarin, dari yang tadinya bisnisnya umroh, sekarang bisnisnya adalah jualan sayur lewat toko online. Ya, padahal beliau punya 300-an karyawan. Kebayang nggak? Anda kalau punya bisnis punya 300 karyawan, anggap gajinya masing-masing 3 juta deh, kali 300. Berapa dia harus menggaji setiap bulan? Ya. Dengan adanya corona seperti ini, semua lini bisnisnya hancur, tidak bisa beroperasi, tapi beliau punya ide. Gimana caranya kita cari cara lain supaya karyawan tetap bisa hidup. Akhirnya beliau punya ide, membangun bisnis lewat software, kebutuhan sembako, atau kebutuhan yang biasa orang beli, itu sistem delivery. Jadi orang tinggal order, karyawan-karyawannya tinggal nganterin. Dapat komisi, dapat fee dari selisih dari harga petaninya. Menarik. Itu yang luar biasa. Ya, itu sebentar lagi saya coaching beliau supaya bisnisnya bisa kembali grow lagi, walaupun kondisi sedang seperti ini. Anda tahu ya, kalau bayar seorang profesional coach, paling nggak sebulan bayar minimal 50 jutaan lah. Ya, jadi teman-teman beruntung nih yang ada di Training.net, Anda mau belajar, mau sharing, justru ini fasilitas bagi Anda semuanya. Oke, terakhir. Sebelum nanti saya bahas, tanya jawab, nanti bisa di grup Telegram. Yang terakhir adalah investor atau penanam modal, atau pemilik uang. Jadi, siapa nih yang bekerja nih di investor? Yang bekerja adalah uangnya. Ya, yang bekerja uangnya, Kang Kiki, bukan jinnya. Jadi bekerja tuh uang, maksudnya uang bekerja tuh seperti apa gitu kan? Punya deposito syariah, Anda simpen dana-dana di tamasya misalkan begitu kan? Jangka panjang emasnya bisa bertumbuh, harganya lebih tinggi sehingga Anda dapat keuntungan ketika dijual kembali. Jual beli properti reksadana syariah di apa tuh PAM tuh, Pay Trend Asset Management, yes. Di PAM. Itu kan orang-orang Anda harus mulai sekarang berpikir sebagai seorang investor. Oke, yang paling penting adalah inti dari investor ini adalah menanamkan uang sebagai modal. Bagi siapa? Bahkan bisa jadi untuk pemodal bagi pemilik bisnis. Anda punya uang, punya teman yang mampu mengelola bisnis, Anda syirkah, Anda kerjasama, Anda kan bisa seperti itu. Oke. Bagaimana cara kaya di kuadran I? Iya, uangnya harus banyak lah. Otomatis itu ya. Makanya yang ada lagu siapa? Lagu Rhoma Irama ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya, ini lagunya kurang tepat. Yang kaya semakin banyak bersedekah, yang miskin semakin sabar, semakin taat, dan akhirnya bisa saling menguatkan satu sama lain. Begitu harusnya. Oke, resiko ada sama. Resikonya adalah tergantung berapa modal yang dia keluarkan. Kalau ternyata misalkan, ternyata ada saya seperti sekarang, ada krisis. Yang tadinya bisnis sedang normal-normal, ternyata di tengah jalan bisnis harus tutup, ya berarti resikonya adalah sesuai dengan modalnya. Oke, jadi ya sebelum nanti saya ke sesi selanjutnya, bebas finansial itu kata kuncinya adalah suatu kondisi ketika Anda tinggalkan aktivitas Anda selama 6 bulan, maka gaya hidup Anda itu tidak berubah sama sekali. Tetap berada di kondisi gaya hidup yang Anda inginkan. Paham ya? Saya karyawan. Saya dipecat, misalkan begitu. Ya. Tetapi ketika saya nggak punya penghasilan dari pekerjaan saya, ternyata saya dari tamasya atau dari PAM menghasilkan uang 10-20 juta setiap bulan, misalkan seperti itu.
berarti masih tetap bisa punya penghasilan, bukan dari kuadran E, tapi dari kuadran investor. Gitu ya. Kita lihat faktanya. Ya, nih tadi saya bahas. Boleh setuju? Boleh tidak. Oke, ya. Kesimpulannya. Kuadran kiri atau employee dan self-employed itu penghasilannya terbatas. Mohon maaf sekali lagi, sudah saya bahas tadi. Kalau Anda bertahan terus ada di kuadran kiri, maka penghasilan Anda terbatas. Kenapa terbatas? Karena ya dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh usia Anda, dibatasi oleh tenaga Anda. Betul nggak? Pasti terbatas. Sementara kuadran kanan memiliki potensi yang tidak terbatas. Kenapa? Karena Anda punya sistem yang tidak melekat ke diri kita. Nangkep sampai sini. Biar tahu nih arahnya nanti kemana. Ya, punya waktu yang bebas, punya uang yang bebas, itulah yang hanya bisa dimiliki oleh yang ada di kuadran B dan kuadran I atau kuadran kanan. Kesimpulan kedua. Untuk mendapatkan kebebasan finansial, setiap orang harus mengarah ke kuadran kanan. Pahami sampai sini? Bukan berarti harus pindah langsung. Karyawan yang membangun bisnis, wirausaha yang menjadi investor. Nangkap sampai sini? Jangan mengandalkan penghasilan Anda dari pekerjaan Anda saat ini saja yang satu. Paham sampai sini? Karena ketika Anda tidak bisa bekerja, kalau Anda punya pundi-pundi penghasilan yang lain, sebagai sebagai pebisnis yang sudah jalan, rodanya sudah berputar, ada Anda, nggak ada Anda, pokoknya mah bisnisnya udah jalan, berarti itu namanya bisnis yang sudah bagus. Sustainable business, bisnis yang berkesinambungan. Sementara kalau Anda misalkan tadi, wirausaha, tadinya penyanyi, tiba-tiba tenggorokannya kering, sinyal ini, nggak ada minum, Coach Helmi. Kasihan ya, mentang-mentang nggak dibayar 1 miliar nih, sampai air juga lupa. Pak Amin, colek Pak Amin. Puasa Coach Kamis. Oh, lagi puasa ya. Saya hari ini saya baru 2 kali nih ya. Sawalannya belum tamat karena hari ini fisik lumayan agak drop sedikit. Jadi hari ini saya nggak puasa. Jadi harus sabar ya. Sehat selalu. Mudah-mudahan sehat ya. Oke. Jadi teman-teman tadi kemana ya? Tenggorokannya kering, nggak bisa nyanyi, 3 hari nggak bisa manggung, otomatis ya sudah penghasilannya nggak ada. Udah. Tukul tiba-tiba nggak bisa beraktivitas, sudah berhenti penghasilannya. Tapi Tukul punya bisnis lain, punya usaha lain, usaha sembako yang diatur sama orang lain, yang dikelola sama orang lain, tiap bulan dapat bagi hasilnya. Tetap bisa punya penghasilan. Nangkap sampai sini ya. Jadi mulailah mengarah ke kuadran kanan. Ya, saya bukan berarti pesan air minum ini. Ini sinyal aja nih ya. Mungkin takutnya yang di sana lagi pada puasa gitu ya. Nastarnya udah habis. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman bisa mulai dulu dari kuadran kiri tadi ya, ada yang jualan madu, ada yang jualan buku, jualan pelatihan, nggak ada masalah. Bukan berarti harus semuanya bicara tentang pay trend gitu kan. Bang Romi pasti punya pekerjaan lain, Kang Asdin juga punya pekerjaan lain, nggak ada masalah. Bisa sukses nggak di Training Net? Bisa. Paham ya? Kan tadi ada yang karyawan, oke. Ada yang wirausaha jualan madu, oke. Nggak ada masalah, jualan baju silahkan. Tinggal porsinya seperti apa. Ujungnya nanti Anda jangan berlama-lama di kuadran kiri. Mulailah pindah ke kuadran kanan. Kan begitu ya. Jadi mulai dari kuadran kiri, dalam waktu bersamaan mulai mengarah ke kuadran kanan, dan endingnya ada di kuadran kanan. Gitu kesimpulannya. Oke, yang ketiga. Oke, 3 ya sebelum kita akhiri sampai setengah 12 ya. Kesuksesan di kuadran manapun butuh waktu. Apapun. Di semua kuadran, di semuanya butuh waktu. Jangan berharap ikut MLM, pengen uangnya cepet. Nggak kayak gitu konsepnya. Ini bisnis. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya. Kesuksesan dimanapun butuh uang, butuh waktu, butuh belajar, butuh pengalaman. Investasi, termasuk waktu. Jam 10 sampai setengah 12 setiap hari Kamis, agendain tuh. Belajar sama Coach Helmi selama 4 pertemuan. Nanti lihat progresnya seperti apa. Maka pastikan teman-teman sudah ngisi biodata, sudah ngisi linknya, sudah ada di Telegram, biar saya bisa pantau, bisa saya coaching, bisa saya mentoring, gimana progres bisnisnya bisa keukur. Ya, jadi mulai sekarang Anda mulai belajar berinvestasi. Oke, nah
pertanyaan berikutnya. Oke. Ya. Ada yang mau slide-nya? Ada yang mau dikirim slide-nya? Mau, Coach. Mau ya? Oke, nanti saya kirim ke grup Telegram. Mau. Linknya Anda tinggal download PDF-nya, Anda pelajari, Anda bisa diskusi banyak. Ya, oke. Gini, mungkin Anda bertanya, Coach. Oke, ini dulu, di mute dulu semua. Coach, kalau gitu Training.net itu ada di mana sih posisinya, Coach? Nah, kan gitu pertanyaannya. Apakah ada di kuadran kiri atau di kuadran kanan? Ada di mana nih? Kuadran kiri apa kuadran kanan? Training.net? Kanan. Yakin? Kanan. Coba sekarang tinggalin 6 bulan. Masih dapat income nggak? Di Bandung. Tinggalin jangan 6 bulan deh, 1 bulan. Udah jalan belum sistemnya? Kan? Timnya udah pada bergerak belum? Belum, Coach. Nah, itu dia. Jadi, teman-teman, nah ini akan nyambung dengan materi kedua pekan depan ya. Ini akan dibahas lebih tuntas di How to Start. Jadi nanti minggu depan saya akan bicara tentang teknisnya. Bagaimana cara memulai bisnis yang benar. Sekarang mindset-nya dulu ya. Jadi teman-teman, sampai mana nih? Kok saya lupa ya? Saking semangatnya ya. Jadi Training.net ini adalah bisnis network marketing. Adanya di kuadran mana? Adanya sebetulnya ada di kuadran bisnis. Ada 3 yang ada di kuadran bisnis itu. Anda boleh catat, ini nggak ada di slide. 1, konglomerasi. 2, waralaba atau franchise. 3, waralaba pribadi atau multi-level marketing. Catat ya, yang ada di kuadran bisnis itu ada 3. 1, konglomerasi atau korporasi atau perusahaan gitulah gampangnya. Yang kedua, waralaba, kayak McD, Indomaret, Esteller 77, kayak gitu. Bisnis yang ada sistemnya dan ada beli lisensi, ratusan juta. Atau Anda ikut multi-level marketing atau network marketing. Itu ada di kuadran kanan. Tetapi tidak semua MLM ada di kuadran kanan. Kenapa? Bagi perusahaan MLM yang tidak ada support system. Pahamin sampai sini? Jadi kalau Anda menjalankan bisnis, tidak ada support system, tidak ada bimbingan seperti ini, kemungkinan besar Anda menjalankannya bukan kuadran kanan, tapi kuadran kiri. Catat ini. Di modul keempat saya akan bahas tentang bagaimana membangun mitra inti dan mitra sejati. Itu adalah kuncinya. Makanya pastikan Anda termasuk kategori yang 100 orang yang nanti saya akan coaching langsung. Di modul keempat saya akan bahas bagaimana membangun mitra inti, bagaimana membangun mitra sejati. Bahkan nanti ada sesi saya cerita, bagaimana dalam waktu 3 tahun saya bisa tembus omset penjualan tim di angka 16 miliar. Sehingga waktu itu saya dapat kurang lebih di angka 1 miliar total penghasilan. Di tahun 2013 atau 2014. Ya, jadi harapan saya, bagi Anda yang serius belajar, nanti ilmu-ilmu ini akan saya bagikan. Siap-siap simak ya. Jadi pelan-pelan nih, dasarnya dulu lah, ibaratnya ini materi TK, habis itu materi SD, SMP, SMA, jangan langsung materi kuliah, nanti ngeheng. Ada yang tanya, Coach, pengen masuk ke grup Telegram gimana? Karena saya ditinggal mentor, saya paham. Maka isi form registrasi, nanti admin akan ngirim link Telegramnya. Ini kemungkinan yang bertanya terlambat. Ya, jadi teman-teman bagi yang terlambat, belum masuk link Telegram, isi lagi aja biodatanya, nanti akan ada admin yang otomatis kirim. Gitu. Siap ya? Oke. Teman-teman, sudah setengah 12 ini? Oke. Sementara itu dulu, tidak ada pertanyaan di Zoom ini ya. Nanti kita akan berinteraksi di Telegram. Tapi sebelum saya akhiri, gimana nih teman-teman? Kelas coaching kelas ini ada manfaatnya nggak nih? Coba saya pengen tahu responnya. Luar biasa, Coach. Luar biasa. Gimana? Silakan. Gimana luar biasanya? Apa yang Bapak dapatkan hari ini, Pak, manfaatnya? Silakan. Luar biasa, Coach, manfaatnya. Pak Nurholis, boleh silakan Pak Nurholis, Pak. Luar biasa, Coach. Banyak ilmu yang didapat. Makin semangat harusnya ya. Insya Allah makin semangat. Makin Mantap. gaspol.
Mas Arif, gimana Mas Arif? Makin Gaspol ya? mantap, Pol. Makin gaspol. Gaspol, cool, keren gitu ya. Ada lagi yang lain? Perlu nggak? Ada lagi coach. Pengen Perlu tanya nggak kelas-kelas seperti ini diadain terus? Oh, harus. Sangat perlu, sangat perlu. Harus Perlu. sampai sukses. Apalagi yang sukses. sudah kehilangan mentor. Apalagi yang kehilangan mentor. Betul banget. Ya, Coach. Apalagi yang sudah kehilangan Ada di- mentor. Sama saya juga kehilangan mentor saya Guys, di Sulawesi. Jadi bagi yang kehilangan pasangan, silahkan datang ke Coach Helmi ya. Apalagi sudah kehilangan Datang ke mentor. coach Helmi ya. Itu dia, makanya nanti insya Allah saya membersamai di Telegram ya, sama di kelas Zoom setiap hari Kamis jam 10 pagi. Mau jam 10 apa jam 2 nih? Enaknya jam berapa ya? Jam 10 coach. 10 Jam coach. 10. Pagi aja. Jam 10. Pagi ya? Oke, seperti ini aja ya. Soalnya pagi masih Ya, Coach. fresh otaknya coach. Benar, masih fresh otaknya. Yes. Jadi yang belum masuk ke Telegram, pastikan teman-teman registrasi lagi di link yang ada di Instagram tuh kan ada tuh biodata kan. Nanti akan ada respon dari admin. Kalau nggak ada, mungkin WA autorespondernya sedang nonaktif, nanti akan saya coba bantu ke admin ya. Oke, yang pasti ini pertemuan insya Allah bermanfaat buat semua ya. Sangat Ya, bermanfaat. amin. Semoga Oke. bermanfaat. Berkah. Baik, teman-teman, mari kita Coach. tutup ya pertemuan hari ini. Bagi yang Muslim, mari kita tutup membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak. Sampai jumpa di Telegram. Hari ini saya langsung ke Telegram. Sampai jumpa di kelas saya di modul kedua hari Kamis jam 10 pagi. Terima kasih. Saya Helmi. Saya bangga bersama Paytrend dan Traininette. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sip. Oke ya. Yang nanya apa? Link? Iya. Harus.